please. Greeting. Good morning, Mom. Good morning, class. Thank you for coming today. Thank you for joining my class today. How are you? Great. How are you, Dea? I'm fine. Okay. Yohan, how are you today? I'm good. Okay, thank you. Before we start our lesson today, I want Virginia to lead us in prayer. Okay. Before we start our lesson today, let's pray first, but give me permission to lead you with my religions and leave Christianity. Let's pray. Dear God, help us to focus so that we can embrace our learning today. Bless us as we study. Come give those who teach us your love and your protection. In the name of Jesus Christ. Amen. Okay, thank you, Virginia. Sit down, please. Now, I want to check your present. Who is absent today? Pram, where is Pram? Sakit? Siapa lagi yang tidak hadir hari ini? Ya? Klairin juga sudah izin kemarin sakit. Satu lagi Ibu lihat ada yang kurang. Siapa lagi yang tidak hadir? Amel ya. Amel, Alia juga ya. Hari ini izin. Oke. Are you ready for our lesson today? Ready. Okay. Before we start our lesson today, I want you all to stand up and let's sing these national songs together. Okay, thank you. Sit down, please. Okay, what will we learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Jadi hari ini adalah hari pertama kita masuk sekolah di semester yang kedua. Jadi materi kita yang pertama, apa yang akan kita pelajari hari ini? Mari sebelumnya kita lihat dulu video yang Ibu tampilkan di depan. Perhatikan videonya. Sudah? Oke. What do you see on the video? What picture do you see on the video? A letter. Ada gambar apa lagi? Someone's writing. Writing letter. Okay. Have you ever written a letter? Apakah kalian pernah menulis surat? Oke, pernah. To whom do you write letters? Kepada siapa kalian menulis surat? To your friends. Terus? Sahabat pena ya, itu teman kan. Terus siapa lagi? Surat yang kamu biasa kirim surat kepada siapa? Family. Siapa lagi?
Have you ever written a love letter? Pernah tulis surat cinta tidak? Belum pernah. Oke. Dari gambar yang tadi dan juga dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, terus pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan, what do you think we are going to learn today? Menurut kalian apa yang akan kita pelajari hari ini? Kira-kira materi apa yang mau kita pelajari hari ini? About letter. Ya, tentang surat. Lebih fokusnya lagi tentang surat apa? Personal letter. Oke. Today we are going to learn about personal letter. Jadi hari ini kita akan belajar, kita akan mempelajari tentang personal letter. Oke, sebelum Ibu lanjut menjelaskan materinya, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. After learning process, students are able to. Jadi setelah proses pembelajaran ini, tujuan apa yang akan kalian capai? Yaitu yang pertama, identify the social function, structure of the text, and language feature of personal letter. Jadi setelah mempelajari ini, kalian Ibu harapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial, structure of the text, struktur teksnya, dan language feature. Apa kemarin artinya language feature? Unsur kebahasaannya, ya, pintar. Unsur kebahasaan dari personal letter. The second purpose is arrange the jumbled part. Nanti kalian harus menyusun susunan surat yang diacak, terus untuk menjadi sebuah susunan surat yang benar. Jadi dalam menulis surat otomatis ada susunan-susunannya kan. Nah, setelah kita pelajari nanti, Ibu akan acak teksnya, kalian bertugas untuk menyusun kembali sesuai dengan susunannya yang benar. Oke, bisa mengerti sampai di sini? Oke. Ya, today we are going to learn in group ya. Jadi kita hari ini masih seperti yang kemarin di semester yang pertama. Untuk materi ini kita masih belajar dalam bentuk grup. So, I want you to sit in group based on the group that we have been distributed before. Silakan duduk dalam bentuk grup seperti yang sudah dibagikan sebelumnya. Silakan. Satu kelompok 4 orang. Contoh surat yang Ibu tampilkan. Oke, let's discuss this letter. Mari kita diskusikan surat ini. I want Tawang, please read the letter. 35 Senggi Giraya, Lombok, 75009, Nusa Tenggara Barat. The 12th of January 2014. My dear, Kalau tahun otomatis bacanya 2014. the 12th of January 2014. My dear lovely city. Hello. How are you, sweetie? I know you are angry with me because I am writing to you after a long time. I am so sorry. Please forgive me. You know, we are in Lombok right now. It is so beautiful beyond imagination. I am writing to you from this really cute little cafe on the Senggigi beach. As you know, Mom loves shopping, so she goes and will go for hours. I took a rain check from shopping and decided to write to you while I enjoy my cup of coffee. Oke, cukup. Paragraf yang kedua, coba Virginia, silahkan dibaca. You know, yesterday we went to Gili Nanggu Island. It is a beach on the southwest of Lombok. The place is awesome. It is so beautiful, I couldn't believe my eyes. There are beautiful coral reefs everywhere. We went for snorkeling and we saw the most amazing fish ever. I wish you were here. It would have been much more fun. Okay, enough. Next, Dea, read the last paragraph. Start from Mom. Mom was making sure that we didn't miss any sight of the whole city. So we have practically been everywhere. I have to go. Mom is here. We'll see you soon. Ya, terakhirnya Lots lots of love. Lana, terus di bawahnya ada
BS, I'm bringing you lots of souvenirs and pictures. Oke. Kita lihat kembali, perhatikan suratnya. 35 Senggigi Raya Lombok 75009 Nusa Tenggara Barat. 12 January 2014. My dear lovely city. Hello. How are you, sweetie? I know you are angry with me because I'm writing to you after a long time. I'm so sorry. Please forgive me. You know, we are in Lombok right now. Jadi dia bercerita kalau dia sedang ada di Lombok, ya. It is so beautiful beyond imagination. I am writing to you from this really cute little cafe on the Senggigi beach. As you know, Mom loves shopping, so she goes and will go for hours. I took a rain check from shopping and decided to write to you while I enjoy my cup of coffee. You know, yesterday we went to Gili Nambu Island. It is a beach on the southwest of Lombok. The place is awesome. Yeah. It is so beautiful. I couldn't believe my eyes. There are beautiful coral reefs everywhere. We went for snorkeling and we saw the most amazing fish ever. I wish you were here. It would have been much more fun. Mom was making sure that we didn't miss any sight of the whole city. So, we have practically been everywhere. I have to go, Mom is here, we'll see you son. Lots of love, Lana. I'm bringing you lots of souvenirs and pictures. Menurut kalian ini surat dari siapa ke siapa? Dari Lana. Ya, the letter is from Lana to Siti. Okay. Where is Siti now? Where is Lana now? Ketika dia menulis surat, Lananya ada di mana? Ya. Ya, she is in Senggigi, Lombok, and Lana and her friend Siti itu ada di mana? In other city, maksudnya di kota lain. Oke. Based on the contents of the letter, berdasarkan isi surat tadi yang sudah kita baca, in your opinion, menurut pendapat kalian, a personal letter is a formal or informal letter? Informal letter. Jadi menurut kalian surat personal letter itu termasuk surat formal atau surat tidak formal? Surat tidak formal. Seperti yang tadi kalian bilang, surat tidak formal itu biasanya kita menuliskan kepada siapa? Kepada orang terdekat. Orang terdekat itu contohnya keluarga, family, friends, someone we love. Ada love letter kan? Nah, siapa lagi? Jadi love letter itu kepada orang yang kita sukai ya. Kalau kepada keluarga itu masuk dalam kelompok family letter. Ya, oke. Sekarang Ibu mau kalian membuka buku-buku cetak kalian, membuka HP kalian untuk searching in the internet, find in your books or in the internet various information about the meaning. Jadi silakan mencari di internet about the meaning, the characteristics, the structure, and social function and language feature of personal letter. Ya. Silakan buka HP-nya, semua ada paket data kan? Oke, kalau paket datanya berkurang bisa pakai wifi sekolah. Silakan dicari informasi tentang we start from the meaning. Ya, bisa cari the definition first. Mencari apa itu pengertian dari apa tadi personal letter. Personal letter, terus the characteristics, the structure, the social function, and language feature of personal letter. Informasi dalam bahasa Indonesia, tapi Ibu mau kalian cari yang dikasih pengertiannya dalam bahasa Inggris. Nanti baru kita cocokkan dengan apa yang sudah Ibu temukan. Di dalam kelompoknya kalian bisa berbagi tugas ya.
Yang sebagian mencari pengertiannya, yang lain mencari karakteristiknya, yang lain mencari strukturnya ataupun language feature. Unsur kebahasaan apa saja yang digunakan di dalam menulis surat pribadi atau personal letter. Paragraf yang tidak jelas, maksudnya dia kadang-kadang dia tidak mesti berapa paragraf. Beda sama surat formal. Kalau formal kan lebih teratur. Kalau ini kan terserah kita kan surat pribadi. Jenis-jenis surat, jenis-jenis personal letter juga dicari ya. Dicari dulu kinds of personal letter. Personal letter harus terdiri dari surat paket. Tadi kan kita bilang family letter, ada loha, itu bisa kalian cari juga. Ada beberapa lagi yang lain. Language feature-nya jangan lupa juga. Sudah ketemu artinya? Meaningnya? Sudah ada yang ketemu? Ada yang ketemu artinya? The meaning of personal letter. Kita bahas duluan the meaningnya dulu. Kalau sudah ketemu. Yohan? Okay. What is the meaning of personal letter? The meaning of personal letters are letters you write to people you have already known well or been familiar with, such as family members, friends, classmates, or pen friends. Can you repeat again? Personal letter is? Personal letters are letters you write to people you have already known well or been familiar with, such as family members, friends, classmates, or pen friends. Okay. Dalam bahasa Indonesianya disebut dengan personal letter adalah surat yang ditulis kepada orang yang sudah kita kenal. Oke, perhatikan, kita diskusikan dulu sini. Letter is a written message from one person to another. Jadi surat itu adalah pesan pribadi yang ditulis from one person to another, dari satu orang kepada orang lain. Usually, biasanya put in an envelope, biasanya ditaruh di dalam amplop, terus sent by post dan dikirim ke melalui kantor pos. Itu kalau zaman dulu ya, kalau kita mau kirim ke luar kota ya. Kalau zaman ini kita bicara tentang surat seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan surat zaman sekarang, bisa kita kirimkan lewat apa? Put in envelope biasanya ditaruh di dalam amplop and sent by post, dan biasanya dikirim melalui kantor pos. Itu kalau kita mau kirim lewat kantor pos. Kalau kita bandingkan dengan situasi di zaman sekarang, surat biasanya kalian kirim surat lewat apa? Email. Lewat email atau electronic mail, melalui
internet, dengan penggunaan internet. Jadi kalau kita mengirimnya secara manual itu melalui kantor pos. A personal letter is a letter sent to someone we already know. Jadi personal letter itu dikirim kepada orang yang sudah kita kenal. Namanya saja personal letter, berarti pribadi kan, orang yang sudah kita kenal. Paling tidak kita tahulah orangnya, gitu. Kalau tidak pernah kenal orangnya, tidak mungkin kan tiba-tiba kirim surat. Oke? Mengerti? Oke. Ada yang sudah menemukan info selanjutnya? Selain pengertiannya, the characteristic or the structure, sudah ketemu belum? Cari dulu, silahkan dicari dulu. The characteristic, the structure, social function, and language feature of personal letter. Coba dicari social function-nya. Social function itu sama dengan purpose-nya ya, tujuannya untuk apa. Social function of personal letter. Have you got it? Sudah ketemu? Social function-nya? Di Google itu ada beberapa ini ya, jadi dicari dulu yang mana yang kalimat yang tepat. Ada yang kadang-kadang kita ketemu informasi yang kurang tepat, cari yang di website yang kira-kira ada info yang lebih lengkap. Boleh, silahkan dicari. Jadi setiap web itu kan beda-beda itunya. Nah, kalau di satu website yang satu kamu rasa kurang lengkap, dicari lagi yang satu. Jadi ini siswa mencari informasi sendiri dulu. Nanti baru kita diskusikan sama-sama. Kira-kira apa yang kalian temukan itu sudah tepat atau tidak? Structure itu susunannya ya, susunan teksnya. Kira-kira kalau menulis surat pribadi itu diawali dengan apa dulu?
informasi sebelum Ibu menjelaskan ya. Karena model pembelajaran yang kita lakukan hari ini adalah discovery learning. Apa itu discovery learning? Model pembelajaran ini yaitu Ibu mau kalian sebagai siswa mencari informasi dulu. Kalian cari buku di internet tentang informasi tentang personal letter ini. Nah, setelah info yang kalian dapat, nanti dibandingkan dengan info yang Ibu punya, gitu ya, supaya kita tahu apa yang kalian temukan itu benar atau tidak. Tadi kita sudah bahas tentang definition of personal letter. Sekarang kita lanjut ke social function. Sudah ada yang ketemu social functionnya personal letter itu apa? Nancy, what is the social function? Nancy, maskernya bisa dibuka. The social function of personal letters is to inform friends, our family, and strangers. Friendship or relationship, even though there is a long distance. Oke, coba diulangi lagi. The social function of personal letters is to inform friends, our family, and Sebentar, to inform friends or family, menginformasikan kepada teman atau keluarga, and stranger. and stranger. Number L. Oh ya. Friendship or relationships, even though there is a long distance. Ya, dan mempererat persahabatan, hubungan walaupun berada dalam jarak jauh. Oke, kita lihat social function yang Ibu tampilkan di papan. To inform personal matters, untuk menginformasikan personal matters, hal-hal pribadi, masalah-masalah pribadi, like the writer's feeling. Contohnya seperti the feelings of the writer's feeling, perasaan si penulis, experience. Apa artinya experience? Pengalaman, plan, berencana, etc. To strange the bond between the sender of the letter with the receiver of the letter. Jadi untuk mempererat hubungan antara orang yang mengirim surat dan juga yang menerima surat. Jadi kan sering ada kontak begitu kan. Jadi sering cerita-cerita, sering menceritakan dari dia bilang inform personal matters. Dan kita biasa begitu kan dengan sahabat kita, menceritakan masalah kita, curhat gitu, tetapi melalui surat. Mungkin kalau zaman sekarang kalian biasa menggunakan, lebih sering menggunakan apa? WhatsApp. WA ya, lebih sering menggunakan WhatsApp. Jadi lebih cepat ya. Begitu tanya langsung. Kalau pakai surat pasti lama ya, harus kirim dulu ke kantor pos, tunggu 1 minggu dulu baru sampai. Kalau kita kirim ke luar pulau. Berikutnya kita lihat types of personal letter. Sudah ketemu apa saja types of personal letter? Jenis-jenis personal letter. Tadi sudah ada yang sebutkan. Kayak tadi bilang family letter. Ada kan? Coba kelompoknya ada ya. Apa saja yang sudah kalian temukan? Types of personal letter. Jenis-jenis personal letter. Pen friend letter. Pen friend letter. Apa itu maksudnya pen friend letter? Surat yang disebut sahabat pena. Ya, sahabat pena. Oke, next. Pen mail. Pen mails. Sama ya, tetapi dia menggunakan email biasanya. Sama surat juga itu. Terus. Celebration letter. Celebration letter. Next. Congratulation letter. Congratulation letter. Apa itu congratulation letter? Untuk mengucapkan selamat. Untuk mengucapkan selamat. Contohnya selamat apa? Selamat ulang tahun, selamat atas pencapaian apa, misalkan telah lulus, mungkin apa lagi? Punya anak. Ya. Next, jenis surat yang lain lagi? Love letter. Love letter and love letter. Apa tadi surat love letter? Surat cinta. Surat cinta. Oke, kita lihat apa yang Ibu tampilkan di papan. Let's see types of personal letter. First is family letter. Yang pertama adalah family letter, surat yang dikirimkan kepada anggota keluarga. The second is pen friend letter. Tadi yang dia sebutkan, surat kepada sahabat pena. Apa maksudnya sahabat pena itu? Sahabat yang Jauh, yang mungkin kita kenalnya hanya melalui surat, begitu ya. Next, fan mails, surat untuk
mengucapkan terima kasih. And the last, the best one is love letter. Yang paling terakhir, yang paling mantap itu adalah surat cinta. Pernah tulis surat cinta tidak? Victor pernah tulis surat cinta tidak? Pernah? Tidak pernah, terus punya pacar? Atau langsung ngomong mungkin dia? Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah ada definition-nya, sudah ada types of personal letter. Let's see the structure of the letter. Sudah ketemu? Siapa yang sudah ketemu? Kelompoknya siapa yang sudah ketemu? Types of personal letter. Structure of personal letter. Structure itu susunannya. Kita lihat kembali yang tadi ya. Kita lihat surat yang tadi. Nah, based on this letter, berdasarkan surat ini, Ibu rasa kalian bisa tahu pertama apa, kedua apa, ketiga apa, sampai yang terakhir itu apa kira-kira. Coba dicari lagi tentang structure-nya. Definition sudah, types-nya sudah. Now we go to the structure of the letter. I give you time 2 minutes again. Ibu kasih waktu 2 menit lagi ya. Sambil perhatikan surat yang ada di depan, sambil lihat surat yang ada di depan, kalian bisa otomatis langsung tahu, oh pertama itu apa. Ya di situ ada 35 Senggigi Raya Lombok. Itu berarti apanya? Address-nya. Terus ada 12 January 2014. Itu apanya? Date-nya. Ya, silahkan. Dan selanjutnya. Based on this letter, berdasarkan surat ini, kalian pasti bisa langsung tahu strukturnya apa kira-kira. Ada kelompok yang mau jawab? Ya, There's group. Please explain us what is the structure of personal letter. Yang pertama ada address atau alamat. Ya, the first one is address. Kita lihat di situ tadi ada address ya, yang Senggigi Raya Lombok, Nusa Tenggara Barat. That is the address. Next. Date. Yang berikutnya adalah date-nya atau tanggalnya. Next. Salutation. Apa itu salutation? The meaning of salutation. Salam pembuka ya. Salutation is salam pembuka. Next. Introduction. Oke, introduction itu pembuka. Berikutnya body atau isinya. Sama seperti yang di papan. Yang berikutnya closure. Apa itu closure? Penutupnya. Salam close-nya, penutupnya juga. Apa bedanya closure sama close? Bagaimana dia? Close itu salam penutupnya, closure-nya bagian penutupnya. Oke, very good. Thank you Dea. And the last one is signature. Apa itu signature? Tanda tangannya di bagian bawahnya. Jadi ini adalah structure of the letter. Sekarang kita lanjut to the next part is language feature. Apa namanya? Unsur kebahasaannya. Kira-kira dalam personal letter, in personal letter, what kinds of language feature we use? Jenis unsur kebahasaan apa yang kita gunakan? Bisa dilihat? Sudah ketemu? Sudah dapat belum? Ya, kalau belum silakan dicari dulu. Ingat, apapun yang kalian temukan, data-data yang kalian temukan, write in your book. Ditulis di dalam buku catatan kalian.
dalam surat pribadi itu seperti apa? Dia menggunakan tense apa? Terus menggunakan jenis-jenis bahasa yang bagaimana? Ya. Okay, you can explain it. Sudah siap? Ya, sepertinya perhatikan yang lain. Virginia sudah ketemu. Kita lihat language feature-nya, Virgin. Oke, explain to us. Unsur kebahasaan yang digunakan di dalam personal letter. First, sometimes it use simple present, Sometimes it use simple present and but sometimes it can use simple past. but sometimes it can use simple past too. Yeah. The difference is when you use simple present, it will tell to the receivers about our plan. But if we use simple past, it will tell the receivers or our friends about our experience in the past time. Okay, good. Ada lagi? Then the sentence structure again. Accuracy of grammar is important. Complete sentences are expected. Slang can be used. Use the constructions such as I build, I am, and we build. Use personal pronouns such as I, we, you. Okay, good. Use active voice. And use active voice. Okay, good. Style. Language use may be personal like first and second person pronouns. Be warm. Okay, good. Use the person's name you are writing to. Vary sentence length. Write in a natural conversation. Write in natural conversation. Yeah. Good. Let your personality shine through in your writing. Coba yang terakhir diulangi. Let your personality shine through in your writing. Oh, let your personality shine in the letter. Okay. Ibu langsung translate apa yang disampaikan oleh Virginia tadi. Jadi the language feature of personal letter atau unsur kebahasaan yang digunakan dalam personal letter itu first, sometimes we use simple present tense. Kadang menggunakan simple present tense kalau dia berbicara tentang sesuatu yang terjadi di saat sekarang, ya. And then sometimes it also use simple past tense. Terkadang juga di dalam personal letter dia menggunakan tense-nya past tense. Kalau si penulis tells about his or her experience, dia menceritakan tentang pengalamannya or something he do or something he did in the past, atau sesuatu yang dia lakukan di waktu lampau, otomatis pakai itu. Terus yang berikutnya tadi, Virgin, apa lagi tadi? Sentence structure. Sentence structure, ya itu sudah tadi. Accuracy of grammar is important. Ya, ketepatan penggunaan grammar itu sangat penting ya. Jadi seperti itu tadi, kalau menggunakan menceritakan waktu lampau, otomatis pakai past tense. Menceritakan waktu sekarang, otomatis pakai simple present tense. Terus dia menggunakan active sentence juga ya, menggunakan kalimat aktif. Terus menggunakan pronoun. Terus ada menggunakan modelsnya, yaitu seperti should, ought to, have got, dan seterusnya. Dan apalagi Virgin yang tadi? Oh, sometimes if you want to use the slang language, it's okay ya. Ada yang tahu apa itu slang language? Bahasa gaul ya. Karena dia surat pribadi, jadi penggunaan bahasa gaul tidak dilarang di dalam surat pribadi. Oke, sampai di sini bisa mengerti? Oke. Sekarang kita lihat stylenya. Yang ini Ibu jelaskan saja, style yang digunakan. Language use may be personal like first and second person pronouns. Tadi Virgin juga sudah sampaikan ini ya. Terus be warm. Apa maksudnya warm? Warm itu bahasa Indonesianya apa? Hangat. Bukan kamu jadi hangat. Maksudnya berperilaku lebih merasa dekat dengan dengan orang yang kita kirimkan surat itu. Use the person names you are writing to. Use the person names you are writing to. Jadi menulis nama orang yang
biarkan pribadi kamu shine. Jadi tunjukkan saja kamu itu apa adanya, tidak usah berpura-pura. Kan ini dia kita menulis kepada orang yang sudah kita kenal. Oke, sampai di sini sudah mengerti? And the last is let your personality shine through in your writing. Jadi biarkan apa tadi? Kalian harus menunjukkan jati diri kalian yang sebenarnya. Karena surat yang kita tulis ini kan surat pribadi. Jadi tidak ada yang kita berpura-pura seperti terlalu formal atau apa, itu tidak penting. Oke, selanjutnya kita lihat. Mari kita identify the parts of the letter. Ibu kembali ke yang tadi surat ini. Yang pertama masih yang 35 Senggigi Raya Lombok. Sekarang tugas kalian adalah coba untuk menganalisa surat ini berdasarkan struktur yang sudah kalian temukan tadi. Jadi apa tadi? Yang pertama ada address, ada date, ada salutation, introduction, dan seterusnya. Nah, tugas kalian adalah menganalisa surat ini sekarang dalam kelompok. Silakan. Lihat suratnya itu yang di papan, tinggal kamu tulis saja langsung di dalam catatannya. Part yang sebentar ibu tampilkan lagi surat ini ya. Jadi langsung kalian tidak perlu tulis semua suratnya. Nanti catatan tentang surat ini akan saya kasih. Jadi kamu perhatikan di papan, lihat bagian pertama itu part apa. Sebentar ketika ditunjukkan sudah tahu. Bagian yang kedua itu apa. Jadi tidak perlu menulis ulang surat yang di depan. Cukup perhatikan suratnya, tentukan bagian-bagiannya. Nanti fotokopian untuk surat ini akan ibu berikan. Virginia sudah kirim tadi. Nah, bagian bawah sekarang. Oh, itu untuk nanti. Sorry, itu untuk nanti. Yang ini kalian coba bikin sendiri. Ya, ini. Kayak begini. Kayaknya di ininya ada. Di bahan ajar. Ya, di bahan ajarnya. Boleh ditulis di catatannya. Kita lihat yang tadi, surat yang tadi. 35 Senggigi Raya Lombok 75009 Nusa Tenggara Barat. Itu bagian apa itu? Address, ya, itu adalah alamatnya. 12 January 2004. Date. Next, my dear lovely city. Salutation. Okay, very good. Hello. Greetingsnya. Hello itu greetingsnya. Nah,
dari How are you, sweetie? I know you are angry with me because I'm writing to you dan seterusnya. It is the part of introduction. Ya, apa istilahnya introduction? Pembukanya. Jadi dia menanyakan kabar. Pakai kata kalimat how are you itu menanyakan kabar dan seterusnya. Bagian yang berikutnya apa lagi? Lihat di catatan yang tadi, yang structure of the letter itu ada apa lagi? Body-nya. Body atau bagian dari isinya. Isi dari suratnya itu dari mana sampai mana? Start from yang mana? Kalimat ketiga. 1, 2, 3. Berarti mulai dari right now. It is atau yang mana? You know, ya. Mana tadi you know? Ini kan? You know we are in Lombok right now. Itu bagian dari apa tadi namanya? Body-nya atau isi dari suratnya itu. Oke. Sampai di mana isi suratnya? Sampai Paragraf yang ketiga. First, second, and third. Paragraf ketiganya ini berarti sampai di Mom was making sure that we didn't miss any site dan seterusnya. Yang terakhir, I have to go. Mom is here dan seterusnya. It is the part of closure. Apa artinya closure tadi? Bagian penutup. Oke, good. Jadi itu bagian penutupnya. And the last, lots of love. Lana itu adalah closingnya atau close-nya ya, penutupnya. Dan juga ada nama di situ. Ini seperti dia punya signature, tanda tangannya dia ya. Ada so. What is the meaning of so? Seperti itulah. Okay. Next, the last part is PS. Apa itu PS? Postscript. Apa itu dia? The function. Fungsinya untuk apa? Kayak apa? Dia? You can explain it. In Indonesia tidak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Apa itu fungsinya? Ada postscriptnya di bawah. Kalau bahasa Indonesianya bisa kita sebut note ya, di bawah ada catatannya lagi. Untuk apa? Kalau dia tambahan ya, tambahan. Kalau dia lupa menulis sesuatu di bagian inti surat, boleh ditambahkan di bagian PS-nya. Di sini dia bilang, I'm bringing you lots of souvenirs and pictures. Oke, sampai di sini bisa mengerti? Oke, bagus semua. Ibu lihat sudah sangat memahami bagian-bagian surat. Kita lihat kembali di sini. Di sini lihat. Coba dicek, yang kalian kerjakan kira-kira sama tidak dengan ini? Jadi yang di atas itu adalah address, date, salutation, ada greetings, benar ya? Terus ada introduction-nya, closure, closing, signature, and yang terakhir itu adalah postscript-nya. Ya, sampai di sini sudah bisa mengerti bagian-bagian dari surat pribadi atau personal letter. Oke, now I will give you a worksheet. Kita akan mengerjakan tugas di LKPD. Tugas ini ibu ambil nilai ya. Jadi silahkan dikerjakan dalam bentuk kelompok. Jangan lupa to write the names of your members. Jangan lupa untuk menuliskan nama anggota kelompoknya di lembaran LKPD ini. Nanti ibu akan jelaskan apa yang harus kalian lakukan di dalam LKPD. Ya, perhatikan. Please do the activity in task 1 and task 2. Coba silakan dibuka LKPD-nya. Ibu bagikan itu tapi nanti dikumpulkan cukup satu ya untuk kelompoknya. Jangan lupa tulis nama anggota kelompok. Ya. Please do the activity in task 1 and task 2. Perhatikan buka LKPD
Ya, ini Ibu tampilkan LKPD-nya. Yang kalian dapat di lembaran LKPD itu sama seperti ini. Read the instruction first. Kalian harus membaca seluruhannya dulu ya. Baca seluruhannya dengan saksama. Jadi dia bilang, identify and explain the part of the personal letter below. Jadi kamu mengidentifikasi dan menjelaskan bagian dari surat pribadi yang ada di bawah ini. Give the structure a box given. Jadi tinggal ditulis di kotak-kotak yang ada itu ya. Bisa mengerti? Oke, good. Silakan dikerjakan, diskusikan dalam anggota kelompok. Kerjakan bertahap ya. Task 1 dulu. Kita kerjakan task 1 dulu. Bertukar. Kamu tidak mau minum kok kamu? Jangan kau dia. Tidak jangan dulu bawa. Kamu tulis surat itunya. Di lembaran LKPD-nya tulis nama anggota kelompok. Ininya di dalam kotak ini bisa langsung diisi. Bisa, begini. Bisa di sampingnya langsung diisi apa jawabannya. Ibu ada kasih ini tidak di sampingnya? Coba lihat. Nah ini kan bisa diisi. Jadi begini ya. Nah di situ langsung diisi. Satu saja yang diisi. Don't forget to write your name ya. Lihat bagian-bagian yang tadi. Jadi satu ini bisa dibuka ini. Kemudian di posisi sesuai dengan nomornya. Ingat sesuai dengan nomor yang ada di dalam kotak. Task satunya sudah selesai? Sudah, oke. Sekarang lanjut ke task 2 ya. Perhatikan perintahnya. Look at the expression, identify and match them with the purpose of the letter. Jadi untuk task yang kedua, kamu disuruh match them, sama kayak menjodohkan begitu ya. Nah, jadi ini kalimat yang pertama, expressionnya I'm so happy. Apa di situ? Kurang jelas itu. I'm so happy to share this with you ya. I'm so happy to share this with you. Nah, kira-kira dia tujuannya untuk apa? Kalimat itu ya, ungkapan itu tuh tujuannya untuk apa? To apologize, to ask for reply, to ask dan seterusnya. Silahkan dipilih. Oke. Sudah? Stop dulu di saya.
Jadi kalian tinggal menjodohkan ya, match the expression dengan purpose-nya apa. Langsung ditulis jawabannya. Ya, boleh. Mau kode pakai angka juga boleh ya di situ. Tapi yang jelas biar ibu periksanya tidak keliru. Mau ditulis kalimatnya atau mau langsung misalkan ini. Oh, tapi tidak ada nomor ya di situ aslinya. Oh ya, boleh. Sudah? Finish? Finish, oke. We go to the next task. Kita lanjut ke tugas yang ketiga. Perhatikan. Ya, perhatikan tugas yang ketiga. Yang ini berkaitan dengan structure-nya, berkaitan dengan structure of personal letter. Jadi di sini kamu lihat ada bisa kamu lihat di LKPD-nya masing-masing kalau di depan kurang jelas, karena ibu hanya untuk supaya kalian tahu bagiannya yang mana. Lebih jelasnya ada di LKPD yang sudah dibagikan. Di situ lihat, arrange these sentences into a good structure of letter. Jadi tadi kita sudah tahu strukturnya. We have now the structure of personal letter. Kita sudah tahu susunan dari personal letter yang seperti tadi kalian bilang, ada date, ada apa lagi? Introduction, ada date, terus ada address. Nah, sekarang ini adalah sebuah surat, tetapi posisinya diacak. Kamu lihat di situ kan? Ya, lihat di dalam LKPD-nya bisa lihat. Di situ posisinya sudah diacak semua. And tugas kalian is to arrange it again, menyusunnya kembali sesuai dengan susunan surat yang kalian sudah pelajari tadi. Oke, bisa? Silakan. Berarti harus menulis ulang suratnya. Menulis ulang susunan surat. Silakan dengan anggota kelompoknya menyusun kembali.
semua setelah mengerjakan semua itu, kita akan mempresentasikan ya hasil kerja kalian. Seperti yang sudah kita lakukan di materi di semester 1 yang lalu tentang analytical yang lalu itu seperti itu juga. Setiap kelompok harus mempresentasikan jawaban yang sudah kalian kerjakan with your friends. Dan kelompok lain harus menanggapi. Ditulis ulang di situ. Bukan ini saja. Ditulis ulang di sini. Satu orang boleh bergantian supaya tidak capek. Proses menulisnya apa? Menulis ulang ya. Tulis di sini. Di sini. Address-nya yang mana, date-nya yang mana. Okay, finish? Not yet? Finish? Have you finished? Okay, sekarang kita lihat. After do all the worksheet, setelah kalian mengerjakan semua tugas yang ada di LKPD-nya, yaitu task 1, 2, dan task 3. Now try to compare the letter that you have been compiled with the letter that we have been analyzed. Sekarang coba kalian membandingkan surat yang di LKPD ini, cocokkan dengan surat yang kita bahas tadi yang apa tadi? Senggigi Lombok tadi ya, yang mereka ada di Senggigi itu. Nah, itu dia.
Coba bandingkan susunannya, kira-kira sudah benar atau tidak? Coba dibandingkan. Susunannya sudah benar atau tidak? Biar tidak keliru. Cocokkan dengan teman kelompoknya, coba dilihat dulu. Dicocokkan apakah susunan strukturnya. Try to compare the structure. The letter in this worksheet with the letter that we have been discussed before. Sudah? Sudah benar apa yang kalian kerjakan? Oke, sekarang Ibu minta coba we start from Tawang's group. Mulai dari kelompoknya Tawang. Coba kita bahasnya yang susunan teks saja, yang bagian terakhir, yang task 3 itu. Coba dilihat, coba disampaikan susunan teksnya. Stand up please. Boleh salah satu anggota kelompoknya, Virginia. Oke. Ya. Structure of the text of the personal letter. Kita lihat susunan personal letter, teks personal letter itu seperti ini kan. Nah sekarang kita lihat, kita mulai dengan address boleh, date-nya dulu boleh. Silakan. Virgin mulai dari ya. Ya di task 3 ya, silakan. Memang mulainya di task 3. Mulai dari kalimat dari date-nya dulu, tanggalnya dulu. Posisinya ada di bagian yang paling awal, yaitu tanggal yang mana itu di situ? January 5th, Ya. 2020. Ya, mulai dari yang the Mars date itu ya. 7425, seterusnya lanjut. Bethesda, Nah. 20812, January 5th, 2020. Oke. Next, addressnya. Itu sudah addressnya ada Fred and Sylvia Becker. ya, lanjut. 45 Battery Land, Bethesda, MD 20814. Oke, next, salutation. Salutation is Dear Fred and Sylvia. Dear Fred and Sylvia. Lanjut. Setelah salutation, introduction. On behalf of the entire Marsden family, I would Suara like agak keras sedikit. on behalf of the entire Marsden family, I would like to thank you for your unfailing support and kind condolences in recent weeks as we mourn the tragic loss of Raymond. Okay, next. Body. The body of the letter. Without wonderful friends like you to spend time with us and help with daily tasks, it would have been much more difficult for us to suffer through this very difficult period. I especially appreciated the numerous meals that you prepared and delivered to us, as well as the drives to school you provided for Kristen and Charlie. You can't imagine what a help this was to Charles and I as we tried to focus on Raymond's funeral arrangements, while also having to deal with the media. Then, The closer. The closer. is please accept your heartfelt thanks for all that you have done. Okay. Close. Closingnya. Sincerely grateful. Sincerely grateful. Okay. And the last is signature. Susan and Charles. Susan and Carl. Oke. Sudah. Yang kelompok lain silakan, ada yang mau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Virgin? Apa yang kalian kerjakan sama atau berbeda? Boleh dikomentari. You can respond. Virgin's group. Sama? Oke, kelompoknya Nancy sama? Atau ada beda? Sama ya? Oke. Kalau semuanya sudah sama, berarti
Jangan lupa to write the member's name. Jangan lupa tulis nama anggota kelompok. Dikumpulkan di sini. Ya, Nancy. Kelompoknya Nancy. Oke. Bisa balik kembali ke depan semuanya. Posisi duduknya bisa dikembalikan. Tentang materi personal letternya, what do you think about our lesson today? Bagaimana menurut kalian mengenai pelajaran kita hari ini? Do you happy with our lesson today? Yes. Ya. Sudah mengerti tentang apa itu text personal letter? Sudah. Oke. Thank you very much for your participation. You all doing great for today. Ibu sangat berterima kasih kalian sudah sangat aktif hari ini. Untuk yang sudah aktif, luar biasa sekali. Yang merasa diri mungkin belum aktif, I hope in the next meeting you will be more active. Kalian bisa lebih aktif lagi. Jadi jangan takut dengan bahasa Inggris, jangan takut untuk menjawab. Kalaupun kalian menjawabnya dengan salah, pasti akan diperbaiki, gitu ya. We need to learn these materials. Jadi pasti kalian tanya kenapa kita harus belajar tentang personal letter ya. We need to learn this material because it is really important for us to know how to make a good personal letter. Jadi walaupun di dunia sekarang, di zaman sekarang kalian sudah lebih banyak menggunakan teknologi seperti menggunakan WhatsApp gitu untuk mengirimkan pesan, tetapi tetap kita harus tahu bagaimana cara untuk menulis personal letter yang benar seperti apa, menulis surat seperti apa. Jadi selain itu, yang kita pelajari hari ini yaitu mengidentifikasi, terus apa tadi? Arrange the jumble part of personal letter, menyusun ulang kembali bagian-bagian dari personal letter. Because next week, karena minggu depan di pertemuan berikutnya, we will learn about how to write a personal letter. Jadi kita akan belajar bagaimana cara menulis surat pribadi seperti apa. Jadi seperti yang tadi sudah kalian lakukan, tetapi nanti menulis surat dari kamu untuk teman kamu. You may write a family letter, a pen friend letter, or apa lagi tadi? A love letter. Mau tulis love letter, Victor boleh ya. Nah, kirim ke siapa? Teman di dalam kelas ini atau di luar daerah juga it's okay. Okay, that's all for today. I really hope Ibu sangat berharap kalian paham dengan apa yang sudah diajarkan. Dan juga untuk keaktifan kalian, Ibu sangat berterima kasih, luar biasa sekali. Kalau masih ada beberapa yang belum aktif, in the next week, I hope you will be more active, ya. Minggu depan, Ibu harap kalian bisa lebih aktif lagi. Okay, that's all for today. But before we go home, I want Nancy to lead us in prayer. Before we go to home, Miss Siti and my friends, let's pray. Thank you God for your blessing today. Thank you for keeping us from the start until the finish. Now we are going to walk. I hope you take care of us. In the name of Jesus, amen. Okay, thank you Nancy. Okay, see you next week. Bye bye.